Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, dan selalu kita harapkan kelak nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, khususnya orang tua kita bersama, panutan kita bersama, yaitu Kiai Nurholis Mustari, Kiai Fendi, Kiai Bambang, dan Kiai Rahmat, serta tidak lupa kepada saudara kami yang saya cintai, Ketua IKADI, Ustaz Syafiq, dan semua pengurus IKADI, dan selamat datang saya ucapkan kepada semua saudara kami dari IKADI dan Besyarawan-besyawati yang saya cintai, yang semoga tidak lupa mendoakan kami sebagaimana kami tidak lupa mendoakan mereka semuanya. Yang saya hormati para pengurus Subhan Al-Bushra, Ketua Yayasan Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, dan semua jajarannya yang terus mereka semuanya bekerja, berusaha dan berupaya untuk terus terlaksana senantiasa Majelis Subhan Al-Bushra ini. Semoga apa yang kita laksanakan di pagi hari ini ditambah lagi dengan niatan yang baik daripada saudara-saudara kita di IKADI, semoga menjadi sebab insyaallah Allah ridho kepada kita semuanya, Rasulullah ridho kepada kita semuanya, dan semoga menjadi sebab insyaallah saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera, dan juga di Palestina Allah berikan kepulihan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan ganti daripada apa yang telah hilang, dan semoga Allah berikan kemenangan untuk mereka semuanya insyaallah. Dan semoga berkat apa yang kita laksanakan di pagi hari ini, semoga Indonesia dijauhkan daripada segala macam bencana dan bala, dan semoga kita semuanya termasuk yang dikatakan dan disabda difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Indonesia penuh dengan kesejahteraan, kenyamanan untuk masyarakatnya, dimudahkan segala pekerjaan dan dimudahkan segala kenikmatan diberikan untuk kita semuanya, dan semoga kedepannya insya Allah kita semuanya diridhoi Allah Ta'ala, dan setelah umur panjang sehat walafiat tidak ada seorang pun di antara kita kecuali meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang kata ulama, sebaik-baik doa adalah doa meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita meninggal semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ada yang berbeda, yaitu karena ada dua acara yang kita gabung, dan semoga ini membawa dan memantik ridho Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Dan begitulah harusnya kita menyikapi. Sekarang yang paling penting itu di antara kaum muslimin itu adalah persatuan dan kesatuan. Jadi banyak di antara kita yang sudah melupakan sebuah hadis Nabi, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya di Arab ini, di Jazirah Arab ini, dan di antara kaum muslimin ini, itu para setan itu sudah putus asa untuk mengembalikan kita supaya beribadah atau menyembah kepada patung lagi. Itu mereka sudah putus asa. Tapi ada satu pintu yang mereka gunakan, yang iblis serta koloni-koloninya lakukan dan laksanakan untuk supaya melemahkan keimanan dan ketakwaan kita. Apa itu? At-tahrish, memecah belah. Nah, ini adalah sekarang penyakitnya kaum muslimin. Nah, ayo sama-sama kita ingat pada hadis ini. Oleh karenanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersatu antara Majelis Subhan Al-Bushra, jamaahnya dengan IKADI dan semuanya. Niatnya baik semuanya. Nah, jadi ingat satu hal, bahwasanya adanya perbedaan di antara kita merupakan rahmat. Satu saudara saja yang berjumlah 5 orang, 7 orang, itu selalu ada perbedaan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian perbedaan itu kemudian mencuat jadi sebuah perpecahan atau permusuhan, apalagi jangan. Oleh karena itu, ayo sama-sama biasakan kita itu
mempunyai komitmen dan mempunyai mabda'iyah bahwasanya coba lihat kenapa madhab itu ada 4, karena memang berdasarkan apa yang disampaikan Nabi SAW di dalam hadisnya, ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Jadi perbedaan pendapat daripada ulama umatku ini adalah rahmat. Sehingga ada kemudian 4 madhab. Begitu pula thariqah-thariqah berbeda-beda dan sebagainya, itu biasa. Tapi jangan sampai kemudian perbedaan itu menjadi sebab perpecahan di antara kita. Alhamdulillah NU welcome, ya. Begitu pula Muhammadiyah welcome, dan kita semua saudara kita. Bahkan kita lihat bagaimana Sayyidina Syekhona Khalil itu dia punya 2 murid yang menjadi pencetus pendiri daripada 2 komunitas muslim terbesar di Indonesia, yaitu Sidi Ahmad Dahlan dan juga Syekhona Mbah Hashim Al-Asy'ari. Dua-duanya itu saudara, dua-duanya itu sama seperguruan, tapi dua-duanya itu yang melaksanakan akhirnya terlahirnya yang namanya Muhammadiyah dan NU ini. Oleh karenanya ayo sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan itu, tetap kita jaga, dan insya Allah kita semuanya dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya jangan lupa bahwasanya Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Orang yang tidak ikut prihatin dengan apa yang terjadi kepada diri kita, itu bukan termasuk golongan kita. Kita sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dibedakan antara ashabul yamin sama ashabul shimal, golongan kanan dan golongan kiri, golongan ahli hak sama ahli batil, golongan ahli surga dan ahli neraka, itu dibedakan. Sehingga itu maksudnya Nabi SAW, kalau seumpama kita bukan termasuk yang ikut prihatin dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita, maka kita bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad katanya. Kita nggak mau semacam itu. Oleh karenanya itulah yang dicetuskan, itulah yang diperjuangkan oleh saudara kita di IKADI, bahwasanya kita sedang ditimpa dengan musibah. Musibah kita, musibah mereka juga musibah kita. Hanya tinggal tunggu giliran. Dan semoga kita tidak mendapatkan giliran yang dohir, tapi giliran kita mendapatkan nikmat, karena nikmat itu juga ujian. Jadi banyak di antara kita yang salah persepsi, disangkanya ujian itu cuma dalam keburukan, di dalam musibah. Padahal kebaikan, anugerah, kenikmatan itu juga merupakan ujian. Bahkan ujian yang paling menentukan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, sedikit yang bisa lewat daripada ujian itu, sehingga Allah Ta'ala firman, wa qalilun min ibadiyash syakur, yang bersyukur itu sedikit. Kenapa? Karena rahmat, anugerah, kenikmatan itu adalah ujian, tapi banyak di antara mereka yang tidak sukses. Jadi ketika diuji dengan ujian keburukan, dia langsung ingat pada Allah, kembali kepada Allah, berziarah dan sebagainya, meminta doa kepada ulama dan sebagainya. Tapi ketika dia udah dapat nikmat, malah kebalikannya, jauh daripada ulama, jauh daripada majelis taklim, lupa. Ini termasuk orang yang tidak sukses melewati ujian. Oleh karenanya semoga dengan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini menjadi sebab insya Allah kita semuanya sukses melewati ujian, baik ujian keburukan maupun ujian kebaikan, semuanya kita lewati sehingga kita termasuk yang menang dan termasuk yang dimenangkan Allah Ta'ala, sehingga kita semuanya termasuk yang digolongkan bersama golongan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan topik kita, tema kita pada pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyentuh kehidupan kita, ya. Sangat mendasar dalam kehidupan kita. Sehingga tadi disampaikan oleh Ananda Al-Habib Alwi, semoga beliau melebihi daripada ayahnya, upayanya, usahanya, semangatnya, dan semuanya insya Allah. Terutama akhlaknya, karena akhlak itu yang paling penting. Ilmu boleh banyak, tapi akhlak kalau kurang, itu tidak sepadan. Karena yang paling penting itu adalah akhlak. Doakan semoga ananda saya Habib Alwi ini yang saya banggakan, yang saya berharap semoga menjadi jariah buat saya nanti dalam kehidupan yang selanjutnya, dan semoga saya masih panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula antum semuanya mengamininya panjang umur. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di sini kecuali semua umurnya dipastikan di atas 80 tahun, supaya kita dapat doanya Nabi SAW berdoa 2 kali. Allahumma arham abna as-sab'in, Allahumma arham abna as-samanin. Semoga Allah merahmati umur umatku yang mencapai 70 tahun. Jadi kalau sudah kita sampai 70 tahun, kita dapat doanya Nabi yang pertama. Nanti kalau kita sampai 80 tahun, kita dapat doanya Nabi yang kedua. Alhamdulillah, Kiai
Nur Khalid Mustari sudah dapat 2 doanya Nabi Muhammad SAW. Cuma 1 doa yang belum dapat, yaitu apa? Belum dapat istri lagi. Nah, semoga beliau nanti di surga, karena beliau tidak mau komitmen di dunia, nggak mau kawin lagi. Kayaknya nggak ada lagi seperti almarhumah, sehingga kita doakan semoga nanti di surga bidadarinya jutaan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini tema yang sangat bagus, luar biasa. Cuma banyak di antara kita yang salah persepsi di awal. Kalau sudah awalnya salah, seterusnya salah. Ini saya pastikan, karena itu yang dipastikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, kebaikan, keamanan, kesejahteraan, kenyamanan, kesentosaan, semuanya kebaikan yang kita harapkan itu, maka Allah berikan lintasan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah pedoman kehidupan. Sebagai pengusaha, pedomannya ilmu agama. Sebagai seorang yang akan menjaga rumah tangga, pedomannya ilmu agama. Sebagai seorang yang melawan kepada setannya, hawa nafsunya, dunianya, pedomannya ilmu agama. Sebagai seseorang yang ingin berinteraksi dengan saudaranya yang bermacam-macam sifatnya itu, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar mereka itu jumlahnya, itu juga pedomannya adalah ilmu agama. Sebagai seseorang yang akan menjalani keadaan yang tentunya keadaan itu tidak akan terlepas daripada kenikmatan dan keburukan, kesusahan dan kesedihan serta kesenangan, itu pasti akan kita lewati. Pedomannya apa? Ilmu agama. Sehingga kalau sudah kita mempunyai ilmu agama, kata Nabi SAW, semuanya mudah, keadaannya semuanya mudah. Nah, ini masalahnya. Sekarang ini cenderung, kenapa yang namanya perceraian itu begitu melonjak tinggi. Bahkan belum selesai Desembernya sudah 400.000 sekian. Ini kan sesuatu yang sangat memiriskan hati. Karena tadi sebutkan, kalau semua yang terjadi pada saudara kita, kita tidak ikut miris, berarti kita bukan termasuk golongan. Harus kita pikirkan, harus kita manage bagaimana caranya kalau terjadi konflik tidak sampai menjurus kepada perceraian. Karena dalam satu riwayat sebutkan, kalau sudah terjadi perceraian dalam rumah tangga, maka arsy Allah itu bergoncang karenanya. Jadi goncangan daripada arsy Allah itu menunjukkan akan murkanya Allah Ta'ala, menunjukkan akan tidak suksesnya, walaupun sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Tapi banyak di antara mereka yang kemudian jatuh dalam perceraian itu karena mereka tidak siap. Persiapan itu bukan dengan finansial. Banyak di antara kita yang hanya menyiapkan finansialnya, anak-anak kita ketika menikah, menyiapkan kamarnya, menyiapkan lamarannya, menyiapkan segala-galanya yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga. Disangkanya cuma itu saja. Padahal yang lebih utama daripada itu semuanya itu adalah persiapan. Harus mereka itu mempunyai ilmu agama. Alhamdulillah, saya tidak merasa bahwasanya saya sudah mengamalkan, tidak. Tapi alhamdulillah karena saya berkat punya ilmu, sampai sekarang saya tidak pernah nuding-nuding atau apalagi sampai beginikan istri, tidak pernah. Saya demi Allah, saya tidak pernah menyentuh istri saya dengan tangan saya dengan kasar, saya tidak pernah. Ini ada anak saya, Abi Alwi, saya sudah kawin dengan ibunya 28 tahun. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah berkata dengan kata-kata binatang. Saya nggak pernah mengusir, saya nggak pernah membentak, saya takut menzaliminya. Saya merasa bahwasanya istri saya lebih baik dari saya. Kenapa saya bisa seperti itu? Ilmu agama, ilmu yang mengajarkan itu semuanya. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari satu orang. Kalau sudah orang merasa lebih baik dari satu orang pun, mudah saja dia marah-marah, mencaci maki, melakukan KDRT dan sebagainya. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ini adalah ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang kurang. Nah, sehingga di antara ilmu yang paling mendasar dalam rumah tangga, dengarkan baik-baik. Ini penting. Tadi sudah sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Ananda Habib Alwi, bahwasanya banyak orang yang salah persepsi memandang pernikahan, terutama anak muda. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ini majelisnya bukan majelis saya, bukan majelisnya para pengurus Subuh Abdul Salam, ini majelis kita semuanya, majelisnya Rasulullah SAW. Ayo kita ajar, terutama anak-anak muda. Kita biasakan Habib Alwi ini yang masih Gen Z ya. Beliau sekarang baru berumur 26 tahun. Saya sengaja bawa beliau, duet sama beliau supaya anak-anak muda ini ikut. Tapi kami sedih. Dari awal kami membina
dan juga mengadakan majelis Subhan Al-Busyra ini, sasaran utama itu adalah anak-anak remaja. Kenapa? Mereka lah rijal mustakbal. Mereka yang akan menjalani kehidupan selanjutnya. Mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Mereka yang akan menjadi sebab insya Allah kita nanti di alam yang kedua itu, insya Allah kita termasuk yang mendapatkan jariah daripada mereka. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau mereka tidak punya ilmu agama, bagaimana kiranya? Oleh karenanya, ayo kasih masukan kepada kita semuanya bagaimana caranya supaya remaja-remaja sekitar Bangil ini, Kabupaten Pasuruan ini ikut bersama kita, ikut ngaji bersama kita. Apalagi sudah ada ikonnya, yaitu saya punya anak ini. Saya selalu berpikirkan bagaimana caranya supaya itu terlaksana. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang salah persepsi berbeda dengan orang-orang yang mendahului mereka 50 tahun, 30 tahun lalu. Mereka itu memandang pernikahan itu adalah ibadah. Nah, tadi sudah sampaikan oleh saya punya anak. Ibadah nikah. Ayo sama-sama kita melihat nikah itu menyebutnya bukan cuma ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah umroh. Mulai sekarang kita katakan ibadah nikah, ibadah perkawinan, ibadah rumah tangga, karena memang ibadah. Jadi banyak di antara anak muda yang salah persepsi melihat yang namanya pernikahan itu adalah sebuah pelampiasan hawa nafsu, sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan, sebuah kegembiraan, sehingga begitu mereka itu terjadi clash, sentuhan-sentuhan yang dianggap oleh Nabi SAW sebagai mahabbahnya Allah untuk kita, sehingga Pak Imam Ghazali mengatakan yang namanya cobaan itu, ujian itu, yang kita rasakan tidak enak itu adalah surat cintanya Allah untuk kita. Tapi ketika mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah ibadah, maksud ibadahnya nikah itu yaitu, maka mereka kemudian kaget, oh kok kayak gini, sampai kita itu mendengar, melihat, menyaksikan di video yang viral, baru kawin, baru bersanding di pelaminan, karena suatu hal ditempelin di depan orang semuanya, diceraikan di tempat itu juga. Belum sudah merasakannya, belum sehari, belum sebulan, belum setahun, belum punya anak, sudah seperti itu. Kenapa? Salah persepsinya. Jadi tanya kepada yang kakek-kakek di sini, siapa kakek-kakek ini? Saya juga kakek tapi masih muda. Tanya kepada beliau. Nggak ada yang namanya pernikahan itu kemudian nggak ada sedihnya, nggak ada susahnya. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib yang dijuluki oleh Nabi SAW sebagai babul ilmi, kata Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku adalah kotanya ilmu sementara Ali adalah pintunya ilmu. Beliau menyampaikan, beliau yang memberikan persepsi kepada kita, an-nikahu farahuhu syahr wa husnuhu tulad dahr. Yang namanya nikah itu senangnya cuma sebulan, bahagianya cuma sebulan, tapi selanjutnya sampai mati kesusahan. Nah, ini yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, ya kita jangan kaget, karena kita tahu ibadah semua itu pasti awalnya itu berat. Seperti tadi kita sholat subuh, enak-enak tidur, kita harus bangun sholat subuh. Kita pengen gak jujur, kita wajib jujur. Kita pengen gak amanat, tapi kita harus amanat. Kita pengen gak gona'ah, kita harus gona'ah. Itu ibadah semuanya, berat kita laksanakan. Begitu pula pernikahan itu seperti itu. Bayangkan antara saudara saja yang berlima, yang lahir dari satu rahim, yang berlainan sifatnya, tapi masih dalam naungan satu rahim, satu rumah, satu didikan, satu orang tua, tapi masih sempat berbeda. Yang ini cocok sama ini, saya senang sama kakak saya yang ini, saya cocok sama adik saya yang ini, tapi yang sama ini enggak. Ini 5 orang atau saudara yang keluar dari satu rahim. Bagaimana kiranya dengan 2 pasangan yang sebelumnya tidak pernah bertemu, tidak pernah saling mengenal, tidak pernah berjumpa. Masalahnya Allah Ta'ala sudah merencanakan jodoh kita itu. Oleh karena itu, dari sekarang Bu, bapak-bapak, jangan pernah bertanya kepada saya ataupun pada orang alim yang lainnya dengan dia mengatakan begini, Beb, kebetulan saya ini punya suami begini, kebetulan saya punya istri begini. Nggak ada kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Bahkan banyak di antara kita yang nggak paham, ternyata rencana Allah itu dengan alasan dan dasar. Dasarnya apa? Alasannya apa? Alasannya satu, bagaimana kiranya suatu perjodohan itu, suatu pasangan suami istri itu dipilih daripada orang yang paling bisa menguji dan mencoba. Nah itu orientasinya, keinginan Allah, tujuan Allah itu seperti itu. Nah, jadi jangan kaget
Kalau yang sabar dikasih yang temperamen, yang pelit dikasih yang loman, yang baik akhlaknya biasanya dikasih yang tidak baik akhlaknya. Itu maksudnya Allah Ta'ala firman at-tayyibuna lit-tayyibat. Jadi orang yang baik digabungkan dengan orang yang tidak baik. Ini maksudnya. Jadi bukan orang yang soleh sama solihah. Kalau yang fasik sama fasiko, enggak. Justru seperti itu. Karena apa? Karena nilai daripada ibadah itu ketika kita merasa bahwasanya sesuatu yang kita jalankan itu berat, itu nilai ibadah yang sesungguhnya. Tapi kalau kita lakukan dengan tenang, dengan enteng, dengan mudah dan sebagainya, itu bukan, biasanya nilai ibadahnya itu kecil sekali atau tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Oleh karena itu maka di sini fahami benar-benar yang namanya pernikahan itu adalah ibadah. Terletak di mana ibadahnya? Terletak ketika terjadi konflik. Sehingga lihat bagaimana kalau kita bertanya, di mana Allah? Nabi SAW pernah menjelaskan? Pernah. Tapi Nabi SAW tidak pernah menjelaskan Allah di masjid, Allah di suatu tempat, tidak. Tapi Allah Ta'ala dijelaskan Nabi SAW, ana, di dalam hadis qudsi yang disampaikan Allah Ta'ala langsung diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ana indal munkasirati gulubuhum min ajli. Aku ini berada di dalam hati seseorang yang terluka hatinya karena aku. Di situ ada Allah. Jadi cobaan itu, konflik itu adalah surat cintanya Allah. Tapi surat cinta itu jangan sampai salah-salah kita melakukannya atau mendobraknya atau menerapkannya. Jangan salah-salah. Kita harus meresponnya dengan baik. Pertama kali kita harus paham bahwasanya istri kita ujian untuk kita, kita ujian untuk istri kita. Itu harus tahu. Nah, jadi jangan sampai kita itu merasa kemudian hanya istri saya yang ujian, saya ini bukan ujian. Tidak, semuanya ujian. Dan ini yang pertama. Yang kedua, harus kita pahami bahwasanya bukan cuma kita yang punya konflik semacam ini. Tetangga kita juga seperti itu. Bahkan yang ada di sini semuanya itu semua punya konflik seperti itu. Pasti pernah. Sesolehah-solehahnya istri kita, sesaleh-salehnya suami kita, itu adalah ujian bagi pasangannya. Sehingga apa? Harus kita paham, harus kita sabar bahwasanya ibadah terbesar bagi perempuan bukanlah haji, bukanlah umroh, bukanlah jihad fisabilillah, tapi ibadah terbesar bagi perempuan adalah taat kepada suami, karena itu yang paling sulit dilakukan oleh istri. Oleh karena itu bagaimana cara memanage untuk perempuan ini penting sekali. Ya, caranya memanage supaya lebih meminimalkan konflik bagi perempuan, ini bukan bagi laki-laki, nanti bagi laki-laki, adalah bahwasanya yang memerintahkan kita solihah siapa? Itu awalnya. Ayo, siapa yang bikin kita, yang memerintahkan kita untuk solihah pada suami? Siapa? Orang tua, mertua, suami kita. Ada yang mensyaratkan, aku mau jadi suami kamu dengan syarat kamu jadi solihah ya. Nggak ada yang semacam itu mengatakan. Tapi yang memerintahkan kita solihah itu adalah siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kepedean para suami ya. Jadi mereka itu, para istri kita itu menjadi solihah bukan untuk kita, tidak, tapi untuk mereka sendiri. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kamu baik, maka baiknya itu untuk kalian sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka keburukannya itu, konsekuensinya itu kamu rasakan sendiri. Itu maksudnya. Jadi kalau kita itu melihat kesalehan kita itu karena terkait dengan suami, repot jadinya. Makanya kan kalau semua saya berbicara tentang Nabi Muhammad, bagaimana pada Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad, banyak orang mata begini, Beb, saya mau Beb kalau semua suami saya seperti Nabi Muhammad. Yang laki juga begitu, saya juga mau Beb punya kehidupan semacam itu kalau istri saya seperti Sayyidah Khadijah. Nggak ada habis-habisnya akhirnya. Jadi Sayyidah Khadijah sendiri, kita sendiri, alaikum anfusakum, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalian itu harusnya mengurusi diri kalian sendiri. Sedangkan agama ini adalah sebuah pedoman bagaimana kita menjalankannya. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, minaz dzunubi dzambun la yukaffiruhu illal hammu bil iyal. Di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak akan dileburkan dosanya kecuali sumpek karena keluarga. Jadi kalau sumpek karena keluarga, bisa jadi itu karena dosa kita, bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Jadi kapan kita merasa tidak nyaman, tidak enak, apalagi tersakiti oleh pasangan kita, gak ada yang sebab kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Ambil satu contoh, sebuah cerita.
Ada salah satu, saya ini kan mengurus si putri, Habib Zain mengurus si putra. Nah, jadi kalau seumpama ada perjodohan antara anak santri dan santriwati, kita senang karena satu jalan, satu alma mater. Suatu waktu kalau mereka itu mau menikah, biasanya datang pada saya minta carikan dan sebagainya. Ada satu yang sangat menyebalkan. Kenapa saya katakan menyebalkan? Sudah saya lihatkan beberapa kali, tapi tidak pernah cocok juga. Sampai 10 lebih. Allah Akbar. Sampai suatu waktu, ini kan salah satu kesalahan persepsi dari awal itu seperti itu. Sampai suatu waktu saya bertanya begini, kamu itu pengen kawinnya kayak gimana sih? Yang ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Sampai 10 orang lebih. Saya lihat kan nggak cocok. Iya Ustaz, saya pengen yang kayak gini, pengen kayak gini, rambutnya kayak gini, semuanya disebutkan. Saya bilang, kamu udah ngaca belum? Nah, orang laki kan pengen egois gitu loh. Jadi mau menang sendiri, disangkanya perempuan juga nggak melihat kepada wajah kita. Jadi yang namanya jodoh itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu itu mirip. Kalau nggak mirip biasanya nggak jodoh, biasanya seperti itu. Jadi kalau seumpama nilai kita, wajah kita itu 6, jangan berharap yang 9. Nanti akhirnya kalau kita berjalan berdua disangkanya pembantu sama tuannya. Nah, jadi jangan terlalu berharap. Jadi ambil yang satu level di bawah, satu level di atas, itu masih mending, masih wajar. Tapi kalau sudah 3 di level di atas, jangan. Kita harus tahu diri. Walaupun uang bisa merubah segala-galanya biasanya gitu. Nah, oleh karenanya jadi ada kelebihan, ada kekurangan seseorang. Nah, jadi harus pahami. Akhirnya apa? Sudah setelah kesekian belasnya kali saya temukan ada yang cocok. Sudah kawin. Begitu kawin, sebulan kemudian datang kepada saya anak yang selalu menyebalkan. Saya lagi ngajar, saya mau berangkat ngajar, dia datang. Beb, nggak cocok, carikan lagi beb. Beb, nggak cocok, carikan lagi. Terus sehingga apa? Ketika sudah cocok, sudah kawin, sebulan kemudian datang kepada saya ini anak dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Loh, kenapa? Abah kamu meninggal? Enggak. Ibu kamu meninggal? Enggak. Kenapa kamu nangis seperti itu? Padahal kamu itu adalah mutaharrid. Mutaharrid itu yang sudah lulus di Pondok Putra itu. Kamu sudah mutaharrid. Apa katanya? Saya ada masalah. Masalah sama siapa? Sama istri. Dulu pengen cepat-cepat, sekarang ada masalah. Baru sebulan. Nah, itulah kehidupan. Itulah rumah tangga. Nah, jadi kita itu harus maklumi. Jangan sampai kita itu lupa bahwasanya istri kita ujian untuk kita. Siapa yang menguji? Allah. Nggak ada sebagai kebetulan, nggak ada. Dia ngomong begini, dia bertindak begini. Masalahnya, pertanyaan saya, kalau Allah nggak berkehendak dia berkata begini, bertindak begini, mungkin? Nggak mungkin. Allah berkehendak sudah. Dia ini seperti robot yang dikendalikan Allah Ta'ala. Jadi tujuannya 3 cuma. Allah mau mengangkat derajat kita, Allah mau menghapus dosa kita, Allah ingin memberikan kita pahala sebaik-baiknya. Itu tujuannya. Jadi biarkan kita sukses, lewat terus, kumpulkan pahala-pahala. Kenapa? Ingatkan bagaimana Nabi SAW bersabda menjelaskan terkait bagaimana nikmatnya sabar, nikmatnya pahala daripada bencana, dan kita sabar melewatinya, ujian. Nanti di akhir, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kita di pada masyarakat kecuali diperlihatkan, ini loh pahala puasa kamu, ini pahala sholat kamu, ini pahala sedekah kamu, ini pahala hadir majlis taklim kamu, semuanya jelaskan. Bahkan yang terakhir, ada satu pahala yang paling besar sampai menggunung bahkan, tapi nggak ada labelnya, nggak dijelaskan pahala apa itu. Sampai kemudian dia bertanya, ya Rabb, ini punya aku? Iya, itu punya kamu. Nggak ada labelnya, itu pahalanya apa ya Allah? Dijelaskan, itu pahala ketika aku uji kamu dan kamu sabar menjalaninya. Subhanallah, Nabi Muhammad menjelaskan apa kata orang itu setelah tahu bahwasanya pahala yang paling besar itu adalah pahala ketika kita melewati ujian itu tapi kita sabar, sukses seperti itu. Apa kata dia? Andai kata aku dulu waktu di dunia semenjak lahir sampai aku meninggal diuji dengan ujian yang banyak, cobaan-cobaan yang banyak, dan aku sabar melewatinya, alangkah senangnya aku sekarang ini. Sekarang kita nggak mikir ke sana. Nanti kalau kita sudah tahu, sudah istri kita meninggal, suami kita sudah meninggal, baru kita menyesal. Apalagi nanti di akhirat, oh ternyata berkat istri kita berapa banyak, berkat istri suami itu menjadi orang wali. Makanya beruntung kalau punya ujian
istrinya tidak baik, beruntung. Karena apa? Pahalanya banyak banget. Itu kalau seumpama dia itu mau jadi wali, nggak perlu banyak sholat tahajud, nggak perlu, insya Allah sabar saja, insya Allah cepat jadi wali gitu. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama ibadah nikah. Jangan lupa, ibadah nikah, ibadah perkawinan. Jadi perkawinan itu ibadah, bukan kesenangan, bukan suatu hubungan yang biasa, tidak, tapi hubungan yang ingin menerapkan bagaimana kita sabar dalam ketentuan Allah. Jadi nggak ada yang sebab-kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Ayo saudari-saudari saya perempuan, ayo sama-sama kita jadi solihah untuk suami, bukan untuk mereka, tapi untuk kalian sendiri, dari Allah yang mewajibkan. Ayo para suami, kita jadi suami yang terbaik. Dan ingat, apapun dilakukan oleh istri daripada dosa, kita tahu bahwa itu dosa, kita ikut menanggung dosanya. Jangan sampai kita merespon dengan respon yang salah. Karena kita sudah banyak dosa, jangan ditambah lagi dengan dosa istri kita yang kita tahu tapi kita diamkan. Kita sebagai seorang pemimpin yang harus tegas. Ketika kita melihat istri kita itu baik, kita dukung. Tapi ketika kita melihat istri kita dalam keadaan salah, yang merumpi orang lain, dia memfitnah orang lain, dia memprovokasi orang lain dan sebagainya, dia sampai menzalimi orang lain, dia berbohong dan sebagainya, kita harus menegurnya. Itulah perintah daripada Allah Ta'ala kepada setiap suami. Semoga dengan apa yang kita jelaskan pada pagi hari ini, kita semuanya pulang ke rumah masing-masing mengetahui, memastikan dan meyakini bahwasanya nikah itu adalah ibadah. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah menjalani kehidupan sampai 50 tahun berumah tangga, karena mereka itu adalah orang yang sukses sampai meninggal dunia, tidak ada cerai, itu adalah orang yang sukses. Semoga kita semua termasuk yang sukses, tidak ada perceraian di antara kita, tapi semuanya diberikan Allah Ta'ala kelanggengan dan menjadi sebab rumah tangga itu surganya, bukan nerakanya. Amin ya Rabbal Alamin.